selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian seri hambatan induktor dan juga kapasitor atau RLC series circuit. Jadi kalau di sini asumsikan kalau kalian bisa lihat di ilustrasi gambar bahwa di situ ada rangkaian resistor, induktor dan juga kapasitor yang disusun secara seri. Kemudian dia dihubungkan ke sumber AC dan arus yang akan mengalir, sebagaimana kita tahu bahwa arus yang ada di hambatan resistor, induktor dan juga kapasitor sama. Kenapa? Karena seri. Nah, selanjutnya gak cuma arus, di rangkaian AC juga dia punya amplitudo dan juga fase yang sama. Kita juga kemarin udah belajar definisi atau gimana sih definisiin delta VR, delta VL, dan juga beda potensial yang ada di kapasitor. Nah, bagaimana penulisan arus yang ada di rangkaian? Arus di rangkaian bisa dituliskan sebagaimana Imax sin omega T, di mana Imax itu adalah amplitudo, yang mana amplitudonya sama di tiap-tiap komponen yang ada di sini. Nah, kita ingatin lagi mengenai beda potensial di resistor, induktor, dan juga di kapasitor. Untuk di resistor, secara diagram fasornya kalian bisa lihat di situ, karena persamaannya adalah delta VR itu sama dengan delta VR sin omega T, di mana delta VR-nya itu sebagai amplitudo atau maksimum Imax kalikan hambatan. Sedangkan delta VL-nya sendiri, delta VL ini sebagai amplitudonya, kemudian sin omega T plus pi per 2. Jadi beda fase antara Imax, Imax dengan delta VL itu adalah pi per 2. Tapi kalau resistor kalian lihat di sini tidak ada beda fase. Tapi kalau kapasitor itu dia min pi per 2. Kemudian berdasarkan aturan Kirchhoff, kita tahu bahwa di sini kalian bisa lihat karena jadi total daripada beda potensial yang ada di sini itu sama dengan beda potensial atau sumber tegangan dari AC-nya itu sendiri. Sehingga di sini kalian bisa lihat bahwa delta V itu sama dengan delta VR plus delta VL plus delta VC. Nah, ini sebagai recalling untuk kalian. Nah, secara semuanya kalau digambarkan dalam satu rangkaian diagram fasor, maka dapat kalian lihat di sini delta VL tadi kan terpautnya pi per 2 beda fasenya. Kemudian untuk delta VR itu dia sefase dengan Imax. Kalau delta VC dia negatif pi per 2 dengan Imax. Dengan demikian delta Vmax-nya kayak apa sih? Delta Vmax-nya itu kalian bisa lihat di situ. Nah, delta Vmax-nya itu kayak gimana sih? Nah, ini kan kalau secara vektor biasa untuk yang paling mudah kita totalkan dulu untuk yang sigma. V-nya ada delta VL dikurangi delta VC digambarkan dengan garis warna oranye di sini. Kemudian untuk sumbu X-nya hanya ada satu yaitu delta VR saja. Dengan demikian resultannya digambarkan sebagai delta Vmax. Oke. Nah, ini yang tadi sebagaimana ada di gambar. Delta Vmax-nya itu adalah delta VR kuadrat ditambah delta VL min delta VC. Karena ini tadi ada di sumbu Y, sama-sama di sumbu Y. Oke, jadinya kalau kita uraikan delta VR-nya di situ tertulis Imax R. Kemudian di sini juga tertulis seperti ini, maka Imax yang kita bisa keluarkan dari akar maka diperoleh sebagaimana persamaan yang paling bawah yaitu Imax akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini sebagai delta Vmax. Kemudian untuk fasor resultannya untuk ketika dalam bentuk fungsi waktu kita bisa tuliskan sebagai delta V sama dengan delta Vmax sin omega T plus sudut fase.
Oke, dituliskan secara ringkas demikian. Kalau gitu Z atau bisa dibilang sebagai impedansi besarnya sebagaimana yang ada di akar di sini. Sehingga akar di situ mewakili sebagai perlawanan daripada arus yang ada di kombinasi rangkaian RLC atau disebut dengan impedansi, yang mana satuannya sama-sama sebagai hambatan. Nah, bagaimana dengan arus maksimum? Arus maksimum jelas kita bisa tuliskan seperti itu. Dan bagaimana dengan arus RMS-nya atau arus efektifnya? Itu sama dengan delta V RMS per Z. Oke. Sudut fase, kita bisa tahu besarnya sudut fase itu sama dengan tangan dari depan dibagi dengan sampingnya itu delta VR. Sedangkan diagram fasor untuk hambatannya atau impedansi dan juga hambatan resistor dan juga dari induktor dan kapasitor sebagaimana yang ada di gambar. Oke, sudut fase itu bisa bernilai positif dan juga negatif bergantung pada nilai apakah XL lebih besar daripada XC atau dia kurang dari XC. Kalau kita lihat di sini, kalau XL lebih besar dari XC jelas nilainya akan menjadi positif, tapi kalau XL-nya lebih kecil daripada XC maka nilai sudut fase akan menjadi negatif. Nah, XL lebih besar daripada XC, maka jelas delta VL akan lebih besar daripada delta VC, sehingga sudut fasenya akan lebih besar dari 0. XL lebih besar daripada XC, delta VL lebih besar daripada delta VC, jelas. Maka sudut fasenya akan lebih besar daripada 0. Nah, rangkaian itu akan dikatakan dia bersifat lebih induktif daripada daripada kapasitif. Nah, sedangkan sebaliknya, maka kita bisa katakan bahwa rangkaiannya bersifat lebih kapasitif daripada induktif. Oke, nah bagaimana ketika XL sama dengan XC, maka beda tegangan di induktor itu sama dengan di kapasitor, maka sudut fasenya itu sama dengan 0. Nah, rangkaian itu akan kita sebut sebagai murni resistif atau resistif murni. Secara rangkuman kita bisa tuliskan bahwa nilainya I itu sama dengan I max sin omega T, amplitudonya sebagai I max, kemudian delta V yang ada di rangkaian itu sama dengan delta V max sin omega T plus sudut fase. Delta V max itu sendiri sama dengan I max kalikan impedansi. Impedansinya sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Dan sudut fasenya itu sama dengan arcus tangan dari XL min XC per Yeah! Kalau XL lebih besar daripada XC, maka rangkaiannya bersifat induktif dibandingkan kapasitif, sedangkan kalau XL-nya lebih kecil daripada XC, maka dikatakan lebih kapasitif. Nah, ini simbol daripada hambatan, kemudian kapasitor, induktor. Nah, ini kalau disusun secara seri, kita bisa lihat R dan C, maka Z-nya adalah akar dari R kuadrat plus XC. Sedangkan kalau RL aja, maka Z-nya itu adalah sekian. Tapi kalau digabung, maka dia XL min XC kuadrat. Nah, ini secara rangkumannya. Kemudian untuk delta V max-nya itu bernilai dari negatif 90 dan juga 0. Karena kita tahu arah R itu di sumbu X. Kemudian arah daripada kapasitor itu ada di kuadran 4, maka dia resultannya ada di sini. Kemudian kalau XL dan juga R, karena induktornya itu beda potensial, induktor ada di sumbu Y negatif dan juga resistor ada di sumbu X, maka dia resultannya ada di kuadran 1. Nah, kalau nilai ini bergantung pada XL dan juga XC-nya. Ini ada suatu contoh di mana nilai ada suatu rangkaian RLC, kemudian dia memiliki voltase maksimum bernilai 120 volt. Jadi delta V max-nya 120 volt, kemudian frekuensinya itu 60 Hz,
dan induktornya divariasikan, sedangkan resistornya di situ tertulis 200 ohm, sedangkan kapasitornya 4 mikrofarad. Pertanyaannya adalah berapakah nilai L supaya yang namanya tegangan yang melewati kapasitor itu tertinggal sekitar 30 derajat. Kalau kita lihat di gambar di sini, 30 derajat artinya ketika delta Vmax-nya di sini, maka karena delta Vc-nya tertinggal 30 derajat, sehingga di sini sudut yang terbentuk antara delta Vmax dengan delta Vc itu adalah 30 derajat. Nah, yang kita tahu yang namanya sudut fase itu digambarkan atau istilahnya dihitung didasarkan pada sumbu X positif. Dengan demikian, kalau perhitungannya gitu, maka theta atau psi-nya itu adalah negatif 60 derajat. Karena kan kalau dihitung dari X positif, itu dia kalau ngitungnya ke bawah artinya dia negatif. Kalau kita menghitungnya ke atas itu artinya dia positif. Oke, kita udah tahu sudut fasenya negatif 60 derajat. Maka kalau pertanyaannya tadi supaya menghasilkan berapakah nilai L-nya? Enak, Dek. Adek. Enak, Dek. Untuk mencari nilai L, maka yang diketahui kan di sini tadi ada yang pertama ada sumber tegangan, kemudian yang kedua ada F-nya, kemudian yang ketiga ada resistor dan juga ada kapasitor. Maka pertanyaannya kalau untuk mencari L, maka kita harus melihat dulu nih hubungan antara kapasitor dan juga dengan resistor, dengan dengan induktor, dan juga kaitannya dengan sudut. Maka kita ingat langsung dengan tan psi, yaitu nilainya sama dengan XL min XC per R. R-nya udah tahu, kemudian XC-nya juga udah tahu karena F-nya juga udah tahu dan juga C-nya udah tahu. Maka kita bisa cari tuh XL. Kita uraikan di situ R tan psi plus XC sama dengan XL. XL-nya adalah omega L, XC-nya adalah 1/, C, XL-nya omega L, R tan psi-nya tetap. Dengan demikian L-nya bisa kita peroleh sebagai 1/2 pi FC plus R tan psi dikalikan 1/2 pi F. Oke, tinggal disubstitusikan. 1/2 PF-nya kita taruh depan di sini, 1/2 PFC mikro yang tadi plus R tan psi. Nah, tan negatif 60 itu sama dengan negatif tan 60. Jadi negatifnya kita taruh depan, kemudian di sini tan 60. Kapan sih kita bisa pakai kayak gitu-gituan? Karena kita tahu bahwa tan di kuadran 4 itu negatif. Dengan demikian, negatifnya ini bisa taruh depan, jadinya sini negatif, sehingga hasilnya adalah 0,84 Henry. Contoh yang kedua, yaitu di sini ada rangkaian RLC seri juga, masih sama. R-nya diketahui 425 ohm, kemudian L-nya diketahui 1,25 Henry. Kapasitornya 3,5 mikrofarad, omega-nya udah diketahui, nggak dalam F lagi ya. Delta Vmax-nya diketahui sekian. Pertanyaan pertama adalah tentukan reaktansi induktif atau hambatan induktifnya. Hambatan induktif, kemudian hambatan kapasitif, dan juga impedansi. Impedansi berarti Z. Hambatan kapasitif adalah XC, dan hambatan induktif adalah XL. XL omega L, XC 1/, C, dan juga Z nilainya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Hasilnya udah ketemu. Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, itu adalah tentukan arus maksimum yang mengalir di rangkaian. Nah, kalau kita tahu arus maksimum, maka tadi kita lihat apakah delta Vmax diketahui? Ya, delta Vmax diketahui. Maka Imax itu akan sama dengan delta Vmax per Z. Sebagaimana di sini, maka Z-nya tadi udah ketemu dari pertanyaan yang A, ketemulah 0,292 ampere.
Pertanyaan yang ketiga itu adalah tentukan sudut fase antara arus dan juga tegangan. Arusnya tadi ketemu 0,292, tegangannya juga ada di situ. Tapi kalau kita tahu yang namanya sudut fase itu kita bisa cari dari XL min XC per R. Tapi sebelumnya kalian harus diamati dulu yang namanya kenapa sih sudut fase bisa dituliskan sebagaimana yang berikut, dan juga kaitannya dengan tadi pertanyaannya padahal delta V tadi mana ya? Sorry, pertanyaannya adalah delta V antara tegangan dan juga arus. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, delta V-nya itu kan arahnya ada di bagian bawah, sebagaimana itu juga sama-sama terhadap impedansi Z. Sehingga delta V-nya, delta V max itu sama dengan arah diagram fasor untuk Z atau arah vektor untuk Z. Kemudian I-nya sama-sama di situ. Maka yang namanya sudut fasanya itu sama dengan ketika sudut fase arah daripada impedansi terhadap arus. Nah, jadi sama aja. Sehingga kita bisa cari dari situ. Karena delta V max-nya sudah jelas arahnya sama dengan Z. Kemudian I max-nya arahnya ke sana atau di sumbu X, maka jelas sudut fasenya itu antara tegangan dan juga I max itu sama seperti sudut fase arah daripada impedansi terhadap I max atau sumbu X-nya. Jadi XL min XC per R, XL-nya 471, XC-nya ketemu segitu sehingga sudutnya ketemu negatif 34 derajat. Negatif itu menunjukkan karena dia ada di kuadran 4. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa nilai XL itu lebih kecil daripada XC. Dengan demikian rangkaian ini kita bisa bilang bahwa hambatan kapasitifnya itu lebih gede daripada hambatan induktifnya, sehingga sifatnya untuk rangkaian ini lebih bersifat kapasitif dibandingkan induktif. Nah, sudut fasenya negatif itu artinya arusnya itu memimpin atau lebih dulu ketimbang delta V-nya, ya karena arusnya kan ada di atasnya timbang delta V-nya. Oke, pertanyaan yang terakhir yang D, tentukan tegangan maksimum dan juga tegangan sesaat yang melewati tiap-tiap elemen. Kalau diketahui I-nya sama dengan I max sin omega T. Oke, kita tinggal I max sin omega T. Kalau untuk tegangan maksimum, maka tegangan maksimumnya untuk untuk tiap-tiap rangkaian, untuk tiap-tiap komponen R, kemudian XL dan juga XC itu disimbolkan dengan V besar, delta VL dan delta VC. Kemudian untuk tegangan sesaatnya disimbolkan dengan V kecil seperti ini, atau sama besaran dengan kecepatan, sama besaran kecepatan simbolnya. Kemudian delta VR atau amplitudo maksimumnya, ini delta VL amplitudonya, dan juga delta VC atau amplitudonya. Kemudian untuk persamaannya kita tahu bahwa yang namanya delta V resistor itu di sini tidak ada sudut fase atau sudut fasenya 0. Delta VL-nya itu lebih duluan atau ada di atas kan untuk delta VL, sedangkan untuk ini delta VL, ini delta VC, dan juga untuk delta VR itu ada di sana, delta VR. Oke, sehingga di sini delta VC-nya itu negatif pi per 2. Kalau delta VL-nya itu positif pi per 2 karena lebih dulu ketimbang delta VR. Oke, selanjutnya terkait daya di rangkaian AC. Nah, daya itu kita tahu bahwa besarnya daya itu nilainya sebanding